Ya, tadi ini ya. Tapi yang menyedihkan sekarang ini yaitu tadi ya, tidak bisa haji ya. Jadi sudah kadung daftar haji tidak bisa haji ya. Nah, ini yang berat ini nanti kalau misalkan ya. Kalau ini masih tertunda, kemudian tahun depan dia bisa berhaji ya. Ini orang yang haji mestinya sekarang ini. Tahun depan dia bisa berhaji, kemudian di hatinya menjadi lego, bersih, sehingga memaafkan orang yang menunda haji itu, insya Allah jadi istilahnya tidak terlalu berdosa. Tapi seandainya yang mestinya haji tahun ini kemudian mau haji tahun depan terus kemudian mati, ya apa? Ya yang mati misalkan bukan satu dua orang misalkan yang mati sampai taruhlah misalkan 10.000 ya kan, ini kan jatahnya haji Indonesia ini kan 270.000 ya, 270.000 ya kan. Jumlah manusianya 200, jumlah penduduknya 270 juta, jadi 270.000 kotanya haji Indonesia. Itu pun katanya mau ditambahi, wallahu alam. Nah ini terus kemudian yang tidak berhaji 10.000 misalkan, yang mestinya harus yang mati lah istilahnya, mati ya, yang mati haji mau haji tahun depan tidak jadi terus mati. Kan banyaknya orang yang tua-tua ini ya, karena apa, sudah nunggu sampai 20 tahun, ada yang nunggu 15 tahun, paling sedikit 10 tahun ya. Ada lagi yang haji sampai plus itu 3 tahun ya. Terus kemudian tidak berhaji, bagaimana ini? Andai kata yang apa nanggone ya akhirat nanti, kira-kira sopo sing tanggung jawab yang dimintai fadilah, mintai pahalanya haji sama mereka ini. Yang mereka sudah dihitung berhaji tapi dengan pahalanya orang yang menahan haji itu, kira-kira ya tidak mungkin cukup pahalanya. Pasti dosa-dosanya orang-orang 10.000 ini ditumpukkan kepada ya salah satu, ya bukan salah satu, salah semua ya. Semua mulai dari presiden sampai kalau ini kalau aparat pemerintah ini mulai dari presiden sampai lurah berarti ya, itu kena KB karena termasuk ya, walaupun tidak melok-melok, tapi karena sudah jadi satu institusi pemerintahan ya sudah kena semua ya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang punya famili mungkin kepala desa atau lurah, suruh taubatan nasuha, suruh berhenti jadi lurah ya, sudah jadi kepala desa terus pensiun aja ya. Terus langsung kemudian taubatan nasuha ya, minta taubat sama Allah ya. Saya tidak ngerti ya Allah, ini semuanya iki fulan ini si Mukidi bin Cebong ini ya. Jadi ya saya tidak ngerti ini ya. Jadi semuanya itu bukan karena saya cuma ikut institusi, saya tidak paham. Makanya emang dari dulu kan Walid ya, punya Abah paling tidak suka keturunannya dia menjadi pegawai negeri ya, menjadi pegawai negeri tidak suka, apalagi jadi polisi ya, aduh paling tidak doyan, tidak suka. Mulai dari kepala ke daerah misalkan seperti mulai dari presiden sampai kepala desa sampai lurah tidak suka ya. Jadi itu karena apa, itu yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah ketika umatnya mengalami sesuatu, misalkan ojo mengalami sesuatu kusan, umatnya yang bermaksiat yang ditanyakan kepala kampungnya itu yang jadi berat dari situ ya. Makanya Sayyidina Umar ya Ibn Khattab ketika dia memikul gandum ya untuk memberikan kepada orang yang kelaparan, yang Sayyidina Umar ini orangnya suka mengawasi penduduknya di waktu malam, warganya, sehingga ketika ketemu orang dari luar Madinah ya, dia buka kemah di Madinah, di luar Madinah, dia nyari ada kemah baru, ada tenda, dilihat ternyata itu tadi yang ceritanya sudah ma'ruf ya, ketika di ada sahabatnya, siapa sahabat ini yang nyertai Sayyidina Umar itu ketika itu, yang menyertai Sayyidina Umar ketika itu kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ya.
Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengatakan kepada saya, ya Amirul Mukminin, biar ana yang bawa itu karungnya satu, kan dia karung dua, karung satu ana bawa. Dan Sayyidina Umar minta ditolong bawa minyak saminnya. Minyak samin kan tidak terlalu berat. Karungnya karung dua seberat 50 kiloan, jadi istilahnya 100 kilo ini sama Sayyidina Umar. Karung gandum, ya. Gandum itu lebih berat dari beras, ya. Gede-gede soalnya, ya. Apa jawabannya Sayyidina Umar? Kalau kau mau bawa sekarang, apakah kau kira-kira mau mikul dosaku nanti di akhirat di hadapan Allah? Tidak bisa ngomong. Biar saya bawa. Ini belum seberapa dibanding nanti dosa-dosa di hadapan Allah nanti. Kalau nanti kata saya bertanggung jawab. Ini pemimpin yang gini, yang seakan-akan dia betul-betul tanggung jawab, karena jangan sampai anunya lapar, ya. Bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika sebelumnya jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, dia hidupnya orang suka berfoya-foya, ya. Tapi ketika dia menjadi khalifah, dia betul-betul taubat, ya. Dan dia betul-betul dia laksanakan amanat Allah itu. Sampai ketika berhari raya, mau hari raya, tak bisa belikan baju baru buat anak-anaknya. Sampai dia ngeliat anak-anaknya itu, dia nangis. Dia bilang, terus anaknya bilang, kenapa kau nangis ya Abah? Saya kesian sama kamu orang ini. Kamu orang punya teman-teman ini pakai baju baru, tapi kamu orang tidak bisa pakai baju baru, karena saya tidak ada uang, tidak ada duit, kan? Rojo loh ini, raja tidak punya uang ini. Khalifah tak punya duit, ya apa ini? Khalifah tak punya uang. Katanya anaknya, ya Abah, jangan tersenyum, jangan menangis. Kita ini masih ada baju yang bagus, baju yang lama, tapi masih bagus. Dan engkau sudah melaksanakan seperti ini, itu adalah kebanggaan bagi kami, kebahagiaan bagi kami. Dan engkau harusnya bangga kepada kami juga, bahwa kami juga bisa menerima keadaan ini. Bayangkan, dipeluk anaknya, insyaallah, ya. Terus satu masa ketika Sayyidina Umar pulang penat, ya, pulang kerja dari rumahnya, pulang ke rumahnya, terus tahu istrinya itu masakkan kue enak, kue sing kene apa saiki sing enak iki koyo apa brownies kayak apa gitu, seperti yang mahal lah, yang agak mewah lah. Kaget ini Sayyidina Umar ini, kamu dapat uang dari mana ini bisa masakkan kue ini buat saya ini? Oh, ini ente punya gaji, tak sisihkan selama berapa bulan, sedikit-sedikit, jadi ada kelebihan saya sisihkan itu sampai kumpul, tak bikin kue ini, jadi sudah selama berapa bulan loh, bukan 1 bulan, selama beberapa bulan, mungkin 1 tahun, di kelompok gajinya itu sedikit-sedikit sampai bisa jadi kue ini, ya. Akhirnya berapa kelebihannya itu di total sekian. Terus hanya dia panggil bendaharanya kerajaan, bendahara, kau potong gaji saya sekian tiap bulannya, sebab masih lebih. Bayangkan, masih lebih, istri saya masih lebih. Bayangkan, suruh potong gajinya. Nah, sekarang andai kata kayak gitu nggak ada, ya. Karena apa? Dia takut pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya. Dia tidak mau senang di dunia, tapi sengsara di akhirat, ya, tidak mau. Tapi orang sekarang ini tidak yakin, ya, tidak yakin. Karena apa? Dianggap di akhirat itu cuma cerita, ya, cuma cerita, ya. Tahu kan, pernah dengar si nenek cerita itu, katanya oh di akhirat orang yang di akhirat itu katanya cerita cuma khoyal, ya. Ya, kan ada nenek-nenek yang cerita itu, ya. Iya, tahu ya, ngerti ya. Nenek-nenek yang kita harapkan mati, tidak mati-mati, ya. Sudah nenek padahal, ya. Jadi itu, ya, cerita dia. Jadi mereka tidak yakin kehidupan akhirat. Ini orang yang tidak yakin ini, ya. Ya, tidak yakin ini yang bahaya. Berarti ya, kalau tidak yakin, ya, kata Imam Haddad di sini dalam kitabnya Nasaih dikatakan al-yaqin wal iman kulluh. Hadis Rasulullah SAW. Al-yaqin wal iman kulluh.
Yakin itu adalah keimanan keseluruhannya. Kalau tidak yakin berarti tidak beriman. Ya. Yakin itu keimanan keseluruhan. Kalau tidak ada yakin, tidak ada keyakinan berarti tidak ada keimanan. Nah, ini orang berarti tidak yakin, tidak ada iman berarti ya. Ya. Ya, kita sudah tahu sudah ya. Ya. Kalau dulu orang munafik menyembunyikan kekufurannya dalam hati. Kelihatan orang beriman di apa? Ya, di apa namanya? Di apa namanya? Di zahirnya. Ya, orang ibadah dia ibadat, cuma ibadahnya tidak khusyuk, ya ibadah khoyal tok ya. Karena apa namanya, khusyuk ini betul-betul berat ya, tidak bisa, tidak apa namanya, dalam Al-Quran disebutkan khusyuk ini berat, sholat ini kalau untuk orang yang beriman, untuk orang yang munafik tidak bisa khusyuk, susah khusyuk. Sholatnya pun mereka bermalas-malasan. Itu orang yang ciri-cirinya orang munafik. Apalagi sekarang sudah tidak sholat sama sekali, ya. Tidak sholat sama sekali sudah habis, ya. Sudah. Nanti anggapannya kalau mati keluarganya kan ada duit banyak, bikin tahlil sebesar-besaran, ngundang orang sampai ribuan orang. Insya Allah doanya kan, insya Allah bisa jadi kafaroh. Enak ya doanya. Doa itu yang ngabulno sopo ya. Dan kalau ada persoalan masalah apalagi dengan hukukul adam, dengan orang yang sampai menyakiti manusia, Allah tidak ikut-ikut. Ya, Allah tidak ikut-ikut. Nanti itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai Habib Rizik mengatakan sampai jumpa di akhirat, itu maksudnya pengadilan nanti dia juga nanti akan dijadikan saksi. Ini ya apa ini? Nanti ridho enggak? Nanti dibikin gini. Satu-satu ditanya. Jadi andai kata presiden ini yang memimpin orang berapa? 270 juta, ditanya satu-satu. Ente ridho enggak punya presiden ini? 270 juta itu kira-kira taruhlah muslimnya 200 juta ya. Muslim yang ditanya yang muslimnya, bukan yang kafir tidak ditanya. Yang muslimnya ditanya, karena yang kafir masuk sama-sama ya. Muslimnya ditanya. Ya. Muslimnya ditanya. Tapi gini katanya, Anda pernah dengar hadis ya? Anda pernah dengar hadis bahwa pemimpin yang zalim ini akan tak pakai dihisab sudah, masuk neraka tanpa hisab ya. Bighairi hisab ya. Dakhalan nar bighairi hisab. Jadi orang masih belum hisab ini, masih belum masa hisab, masih istilahnya baru bangkit, belum di sini ya. Belum masuk dulu. Ya. Jadi masuk dulu. Belum hisab loh, ini masuk dulu. Nanti ketika orang-orang sudah hisab selesai semua, jadi sudah berapa andai kata hisabnya satu orang 500 tahun misalkan. Ini berapa triliun orang ya, mulai dari Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, berapa triliun ya. Dan juga bukan manusia saja, jin juga dihisab ya. Bukan cuma manusia tok, jin juga dihisab. Jin-jin yang pokoknya semua jin ya, kecuali setan. Itu juga dihisab, masuk neraka juga. Nah, ini kalau sudah semua dihisab KB, sing tadi yang nyemplung tadi yang sebelumnya dihisab, dikeluarkan lagi. Nah, baru diproses. Jadi sebelumnya ini dilepokno dhisik, kemudian proses kemudian. Prosesnya ini lebih ruwet lagi. Ya. Ya apa ini? Ya. Proses sambil disiksa. Ya, ada juga riwayat mengatakan di prosesnya itu pun di neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini mereka ini pemimpin yang zalim seperti ini. Ada 6 golongan, saya lupa. Salah satunya itu pemimpin yang zalim. Masuk neraka bighairi hisab. Masuk neraka. Jadi orang waktu hisab, sebelum hisab masuk duluan. Nah, jadi hati-hati ini kayak gini. Ya. Nanti kemudian baru diproses mengenai hukukul adam. Jadi setiap orang satu-satu ditanyai. Orang-orang yang dia zalimi. Atau semua orang muslim yang dia pimpin, semuanya ditanyai. Satu persatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Apabila telah mereka sudah lupa dengan peringatan-peringatan kami dalam Al-Quran, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan kami bukakan semua pintu-pintu kemudahan, pintu
keberhasilan, pintu kesuksesan, pintu kekayaan, pintu jabatan, bos pokoknya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka apa? Kesenangannya sampai apa? Khoyal, sampai apa namanya? Lupa daratan. Apa dengan apa yang mereka diberikan ini? Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami akan apa namanya? Hukum mereka secara tiba-tiba, secara mendadak, mungkin mati mendadak tanpa, seperti contoh ya kayak kemarin ya yang mati mendadak ini ya, sing jaksa hakim ya mati itu sudah, itu nanti ketemu ya di akhirat ya, sebentar ini melebu dhisik sekarang ini ya, masuk dulu ya. Jadi di dalam anunya, dan ya, kita harus yakin itu ya, di dalam apa namanya, kuburnya sudah menjadi khufratun min khufarin niran, kuburnya sudah menjadi jurang daripada jurang api neraka, pasti itu. Jadi sebelumnya ya pasti. Dan orang kayak gini, hakim yang orang kayak gini berat ya, hukumannya berat. Ya karena apa? Mereka tidak melaksanakan apa? Hukum secara adil. Ya, padahal hukum ini hukum manusia. Apalagi mereka sudah tidak dianukan masalah, apalagi kalau hukum Allah yang dianu. Ya, jadi hati-hati, karena apalagi musim-musim sekarang ini ya. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang dari kita orang-orang istiqomah yang betul-betul toto mati ya, banyak ulama-ulama toto mati. Ini Anda curiga juga ini, opo mati mendadak ya. Orang-orang yang rata-rata yang mati mendadak ini orang-orang yang anti sama rezim. Anda khawatirnya ini memang sengaja ya kita curiga saja. Ya, mudah-mudahan kita harus apa namanya, menjaga diri, jangan sampai kita ini kena anunya ya. Karena Ana dapat telepon tadi pagi dari Singapura ya, ditelepon bahwa yang mati sekarang ini katanya yang COVID ya. Setelah diotopsi ternyata bukan virus COVID. Karena apa? Darahnya itu membeku. Dan matinya itu cepat. Kalau COVID kan sampai inkubasinya sampai 2 minggu ya. Masa inkubasinya 14 hari. Ini 2-3 hari langsung jalan. Karena darahnya itu membeku, tidak bisa ya, darah membeku. Ternyata dari apa? Radiasi seperti apa? Senjata kimia gitu. Padahal Singapura loh ini. Dikata yang nyemprotno misalkan ke Cina misalkan, kan tidak mungkin disemprotno ke Singapura. Singapura negara Cina kabeh, 95% Cina. Berarti Singapura ini kena cipratan itu. Yang disemprot kita misalkan, yang dianu kita, Singapura cuma semprotan kena angin, gara-gara angin mungkin. Dibawa angin ke sana. Nanti utamanya kita ini mungkin. Jadi hati-hati ya. Ya tidak cukup. Atau pakai masker tetap kena. Ya. Namanya senjata kimia. Ya. Kita pasrahkan sama Allah saja sudah. Kita tawakal sama Allah. Sering ngomong wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ya, kita baca setiap subuh ya, baca subuh dan baca isya. Kalau perlu tiap waktu kita baca wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad 11 kali. Itu kita bertawakal kepada Allah ya. Itu dalam Al-Qur'an ada itu, surat itu ya. Wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ulang-ulang 11 kali setiap waktu. Jadi insyaallah supaya kita terjaga ya, dan juga senantiasa melazimkan baca Ratibul Haddad ya, Wirdul Latif kalau pagi, qiraatul Quran. Karena apa? Al-Quran ini syifa ya. Sudah paling anunya, paling apa namanya, obat dan vaksin yang paling bagus sudah ya, dan gratis lagi ya. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di Al-Qur'an ini apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, mukmin itu maksudnya apa? Maksudnya apa dari Al-Qur'an disebut mukmin? Maksudnya apa? Hah? Kok disebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatun lil mu'minin. Kenapa kok disebut mukmin? Maksudnya apa? Tadi kan disebut iman, tadi apa? Iman itu yang yakin dengan adanya syifa dalam Al-Qur'an, itu penyembuh dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau tidak yakin ya percuma, bocor tok. Tidak yakin percuma, ya tetap kena penyakit. Kalau kita yakin membaca Al-Qur'an, yakin bahwa ini penyembuh, insya Allah kita akan terhindar daripada semua apapun, yang apalagi makarnya orang, makarnya manusia ya. Kita pasrahkan kepada Allah ya.
insyaallah. Jadi sering-sering baca Al-Qur'an ya, sering-sering baca Al-Qur'an. Minimal sehari 1 juz ya. Dibagi-bagi terserah gitu ya. Ojo satu hari sak lembar tok ya. Ada lagi satu hari 1 ayat ya. 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa kalau yang dibaca itu ayat kursi, tidak apa-apa. Tapi dibaca 1000 kali, tidak apa-apa. Anak izinkan. Ya, tiap hari baca ayat kursi 1000 kali, boleh. Insya Allah selamat itu. Ya. Baca ayat kursi 1000 kali ya. Ya. Nah, nanti kalau waktunya Muharram dibaca 360 kali, bukan Yasin ya 360 kali. Nanti baca Yasin 360 kali. Ruwet ya. Tak mari-mari, seminggu tak mari ya. Baca Yasin 360 kali. Ya. Terus baca pelan lagi ya. Ya. Mana itu jalan? Hilang gitu. Saat dong. Itu baca 360 kali Yasin ya. 360 kali ayat kursi. Nanti kan sudah mau dekat Muharram ini ya. Jadi di saat tanggal 1 Muharram, salah satu amalan kita yang diberikan oleh Syadratus Syekh kita Al-Walid Habib Idrus, yaitu membaca ayat kursi 360 kali dengan bismillah setiap satunya ya. Bismillah kullu wahidin minha. Setiap satu dibaca bismillahirrahmanirrahim. Allahu la terus. Jadi insyaallah untuk penjagaan kita selama 1 tahun. Itu insyaallah dijaga juga daripada virus-virus tadi itu ya, semua itu ya, baik corona maupun colokna segala macam ya. Justru yang bahaya ini yang colokna ini, karena apa? Al fitnah itu asyaddu minal qatl ya. Ya, fitnah itu lebih keras, lebih berat daripada pembunuhan ya. Karena bisa menimbulkan pembunuhan, tapi kalau pembunuhan belum tentu jadi fitnah. Ya. Kenapa kok Nabi bilang pembunuhan belum tentu jadi fitnah? Apa contohnya? Pembunuhan belum tentu jadi fitnah. Kalau fitnah bisa menimbulkan pembunuhan, tapi kalau pembunuhan belum tentu jadi fitnah. Apa contohnya apa? Contohnya apa? Sekarang anak turun tanya. Duh, tak ngerti. Kisos, orang di kisos kan dibunuh itu. Tidak ada fitnah dalam kisos. Bahkan disebutkan apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya pikiran, dalam kisos ini ada kehidupan untuk kalian. Ini kan dalam kisos ada kehidupan. Kisos di orang dibunuh tapi ada kehidupan. Maksudnya apa? Jangan sampai orang-orang yang mau diniat dibunuh lagi sama Rijal ini sehingga dari partai ini jadi hidup juga orang yang selamat daripada kejahatannya orang ini. Ya. Dan kisos itu bisa diganti dengan apa? Dengan apa namanya? Diat. Dengan diat. Diat itu kan kehidupan juga. Misalkan ada orang bapaknya yang menjadi tulang punggung keluarga yang harusnya menanggung ini dibunuh sama orang. Kemudian dia harus dikisos ini, tapi dia bisa bayar diat. Diatnya itu kesepakatan antara keluarga dan hakimnya. Misalkan karena dia dibunuh, minta kayak kemarin yang di Arab Saudi itu ya, yang harusnya dibunuh tapi hanya bayar diatnya 3 juta real. 3 juta real uang sini 10 M lebih. Nah, itu sudah kehidupan itu ya. Wes ngangkang kaki sampai mati. Enggak usah syuhul. Bisa nyekolah anak-anak, bisa apa ya. Ya, 10 M lebih. Ya, saya bapaknya di Pati dapat kompensasi istilahnya. Diat itu kompensasi. Kompensasi karena dia tidak dibunuh jadi harus bayar diat. Bisa juga lebih daripada itu. Kalau misalkan ya, si bapak ini betul-betul tidak ada tidak bisa si keluarga ini tidak bisa hidup kalau bukan karena si bapak ini, dan bapak ini sudah menghidupi sudah lama, dan si bapak ini tidak punya salah misalkan, bukan ada salah, bisa lebih besar daripada itu diatnya. Ini jadi kehidupan ya. Banyak ya. Jadi istilahnya fitnah itu pasti bisa menimbulkan pembunuhan, tapi pembunuhan belum tentu menimbulkan fitnah. Ya itu tadi ya. Perang, nah, kita bunuh orang perang, tapi tidak bisa mendatangkan fitnah, justru meredam fitnah. Perang itu dengan perang fisabilillah maksudnya ya. Fisabilillah itu justru meredam fitnah. Jihad fisabilillah. Ya, itu justru meredam fitnah. Ya. Itu jadi semuanya itu aturan Allah yang paling bagus.
aturan Allah paling bagus. Nah, orang ditanya kenapa kok khilafah tidak bisa ditegakkan, padahal khilafah ini ya, kalau kita negakkan khilafah bukan cuma orang Islam tok yang senang, selain Islam juga senang, bisa diatur. Karena apa? Ketika khilafah didirikan, maka hukum Islam didirikan, maka tidak akan sembarangan orang menyakiti orang lain, ya. Karena apa? Yang andai kata kita membunuh orang kafir pun, ya, yang kafir itu kafir dhimmi, maka tetap kena kisos, dibunuh juga. Karena kafir dhimmi ini kafir yang tidak ganggu Islam. Ya, Rasulullah sendiri yang mengatakan man ada dhimmiyan wa ana khosmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang mengganggu orang-orang kafir dhimmi, aku yang akan memusuhinya di hari kiamat. Nah, musuhnya Rasulullah ya apa? Jadi musuhnya Rasul. Padahal orang kafir dhimmi. Makanya dari itu kalau misalkan khilafah didirikan semuanya khair insyaallah, dan orang semuanya kalau dikatakan serba gratis, ya. Serba gratis, dan pajak akan dihentikan, tidak akan kena pajak, terutama umat Islam. Yang kufarnya cuma bayar jizyah, yaitu pajak itu. Tapi dengan perlindungan, bayar jizyah dengan perlindungan, berarti dapat perlindungan, ya. Perlindungan, dia tidak akan diganggu. Itu. Jadi sebenarnya ini alhasil ini semua ini apa ya? Di penyelewengan ya, pemikiran ya, ini perang pikiran. Makanya kata Habib Rizik ya, Habib Rizik mengatakan kalau perang fisik ya, perang fisik maksudnya fisabilillah, menang atau kalah itu adalah sebenarnya hakikatnya kemenangan bagi umat Islam, karena mereka sudah gerak ya. Menang atau kalah itu sudah suatu kemenangan buat umat Islam. Karena apa? Kalahnya mereka, dibunuhnya umat Islam, syahid, dapat balasan di akhirat, syahid yang sangat besar, tinggi derajatnya orang syahid. Tapi kalau perang pikiran, wajib kita menang. Wajib kita menang. Perang opini istilahnya. Ya kan sekarang ini banyak dipakai medsos apa segala macam. Perang opini itu wajib menang. Karena apa? Taruhannya akidah. Apalagi orang sekarang ini, ya. Dan sekarang ini serba nonton medsos, ya. Lihat, oh ini dari mana, lihat anunya. Kalau yang sekarang yang menang debatnya itu yang diikuti, padahal belum tentu benar, ya. Jadi itu ya. Jadi betul-betul kita harus kalau kita ada perang opini atau perang seperti di medsos, harus betul-betul kita menangkan. Jangan sampai kita kalah, karena taruhannya akidah, ya. Akidah kita. Orang-orang yang Islaman ini, Islam isi alam tok, sini alam tok, itu tidak peduli dengan akidah ini, ya. Pokoknya yang penting asal dapat makanan, dapat harta dunia yang kelihatan di dunia tok, karena mereka tidak yakin dengan balasan di akhirat, ya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dan orang-orang yang kita diselamatkan, ya. Dan barisan kita itu seperti sebagaimana di dunia kita masuk ke dalam firqah an-najiyah, ya, kelompok yang selamat, ya. Insyaallah juga sampai di akhirat kita diselamatkan oleh Allah dan di bawah panji Rasulullah SAW dan masuk surga bersama Rasulullah SAW dan para aulia, para sahabat, para siddiqin, syuhada, wa shalihin insyaallah, ya. Rabbana fa'ana bima 'allamtana.